warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat ibu-ibu semuanya. Kalau saya bilang aloha, jawab samdewa, ya. Aloha, Samdewa, aloha, Samdewa, sambewa, Aloha, 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 sambewa. Ibunya masih belum fokus nih, berarti. Ya. Aloha, Samdewa, aloha, Samdewa, sambewa, Aloha, 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 sambewa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Lada, yang kami hormati Ibu pemateri pada hari ini, dan juga teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul dan hadir dalam keadaan sehat walafiat, yang mana dalam kegiatan kita diseminasi budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Untuk acara yang selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana dimohon untuk Bapak dan Ibu guru untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah
Baiklah Bapak dan Ibu guru semuanya, di sini saya akan membacakan CV dari Ibu Eni Widianisi. Ibu Eni Widianisi, alamatnya adalah Gria Jati Permai Blok D2 Pangkalan Lada. Prestasi dari Ibu Eni Widianisi adalah di tahun 2018 peringkat 2 provinsi OGN bidang BK. Di tahun 2023 pemenang Cipta Puisi Nasional Forum Indonesia Menulis. Di tahun 2024 yaitu penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Organisasi 2016 hingga sekarang sebagai Bendahara 2 MGBK Panca Waskita Kobar tahun 2022 sampai sekarang sebagai Koordinator Penelitian dan Pengembangan PC BKN Kobar C. Akin Kobar. Itulah CV dari Ibu Eni Widianisi. Untuk selanjutnya yakni kita akan menyaksikan dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Widianisi terkait dengan materi tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami persilakan kepada Ibu Eni. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah memandu acara ini sebagai moderator. Dan hari ini terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan antusias menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2020. Bapak Ibu semua sehat semuanya? Sebelum masuk di acara inti, nanti saya akan kuis. Tapi sebelum kuis, saya ingin mengetes dulu salam sambil berdiri aja ya. Karena saya bilang salam pikut, langsung menjawab dengan gerakan-gerakannya dan slogan-slogannya. Siap Bapak Ibu semua? Siap. Baik. Salam pikut. Cerdas, beretika, Jadi saya ulang, salam pikut itu cerdas, beretika, narkoba, stop. Yang di stop narkoba ya. Kalau bukan stop ya. Baik. Sebelum lanjut di materi berikutnya, kita akan masuk di kuis. Kuisnya 60 soal. Satu materi yang berbeda. Cukup 2 soal saja. Kuis yang pertama, ini kuisnya kuis tebak nama tokoh. Saya yakin teman-teman di sini adalah guru-guru hebat. Kalau cuma tokoh itu kecil, ya. Soal pertama, ditebak nama tokoh ini ada 3 clue. Clue yang pertama, tokoh ini lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Mantap, langsung tahu Ki Hajar Dewantara. Aplaus.
jawabannya dengan Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk di soal berikutnya, saya mengingatkan kembali. Saya yakin Bapak Ibu semua itu sudah paham siapa itu Ki Hajar Dewantara. Tapi yang biasanya kelupaan adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara itu apa saja. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu antara lain, kan pemikirannya banyak banget. Ini 3 yang saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa pendidikan itu memerdekakan. Jadi jangan sampai anak-anak murid kita mengikuti pendidikan tapi mereka merasa tertekan. Ingat pulang terus. Intinya mau pendidikan sesuai dengan pemikiran KHD adalah pendidikan itu memerdekakan. Kemudian pemikiran yang kedua, pendidikan itu menuntun. Jadi Bapak Ibu semua, guru-guru hebat SMA di satu Pangrango, bahwa kita sebagai guru itu bisa menuntun, jangan menyesatkan. Dalam artian menuntun itu membimbing, kemudian membersamai sampai mereka menemukan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat dan sebagai dirinya sendiri yang sukses. Pemikiran yang ketiga yaitu pendidikan itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat Tuhan. Bapak Ibu semua, teman-teman saya seperjuangan guru hebat SMA 1 Pangrango, bahwa kita dalam pendidik ini diminta disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya, alam kita adalah alam Kalimantan. Jadi konten-konten pembelajarannya diharapkan disesuaikan dengan kondisi di Kalimantan. Jangan sampai kondisi di Jakarta langsung diadopsi di Kalimantan. Jelas-jelas kurang sesuai. Kemudian yang kodrat zaman. Sekarang zamannya zaman teknologi. Gadget itu adalah kebutuhan yang penting untuk mereka. Jadi mari kita maksimalkan, optimalkan pemanfaatan gadget untuk pembelajaran terutama agar mereka bisa menikmati apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai mereka tersiksa hanya gara-gara gadget. Lanjut di kuis kedua. Ini ada 3. Tokoh ini lahir pada tanggal 15 Oktober 1979. Beliau ini memiliki jabatan sebagai psikolog. Tidak ada jawabannya. Masa sih? Info ketiga, memiliki hobi jalan-jalan. Setengah memaksakan. Siapakah tokoh yang saya maksud? Nama lengkapnya dong, masa kepala sekolahnya nama lengkap nggak tahu. NCFI, MB, SPD, MBD. Jika adalah ibu kepala sekolah kita, Ibu Suryati LBMD. Mumpung ada di sini kita tahu dong Bu, biar nggak penasaran. Itu apa sih Bu? MB itu juga apa? Karena selama ini nggak pernah dipanjangkan. Oke, itu dijelaskan dulu. Ini di luar settingan ini. Kalau pajak, berarti nama lengkap panjang ya. Jadi nama saya itu, kalau saya pada jabatan kemarin dipanggilnya Nona. Nona Suciati manis wajahnya, kata pelatih saya pada saat itu. Kalau nama lengkapnya Nur Suciati Mustikawati. Itu kemudian yang berlaku. Udah doanya sih biar bisa jadi pengayom keluarga. Nah itu aja rahasianya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih juga Ibu sudah memecahkan rahasia kita semua yang selama ini kita pendam karena tahunya cuma Suciati LBMD.
Baik, kita lanjutkan setelah kuis, kita lanjutkan materi inti pada hari ini. Hari ini saya mohon izin Bapak Ibu semua dan Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan apa yang sudah saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024, di mana di modul 1.4 kami mendapatkan materi tentang budaya positif, dan materinya ternyata banyak sekali macamnya. Di sini saya tunjukkan menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu materi tentang disiplin positif. Di paling atas judulnya budaya positif, di bawahnya ada kata disiplin positif. Berikutnya membahas pula tentang kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya yang gak kalah menarik adalah tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Ini menarik menurut saya. Mudah-mudahan menarik juga buat teman-teman. Berikutnya membahas tentang keyakinan kelas, dan terakhir membahas tentang sertifikat restitusi. Mudah-mudahan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bisa berbagi, sharing, diskusi mengenai disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir sertifikat restitusi. Kita masuk di materi pertama, membahas tentang budaya positif dulu. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif di sekolah, karena kita berada di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kalau ada kata berpihak pada murid, kita sudah ingat penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lanjutkan, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis sesuai tuntutan zaman sekarang, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu makna dari budaya positif. Kita masuk di istilah berikutnya, yaitu makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Padahal selama ini kalau mendengar kata disiplin, arah pemikiran kita terasa apa, Bapak Ibu semua? Tepat waktu. Karena biasanya rapat di sekolah, padahal tidak sepenuhnya benar. Jadi sesuai dengan asal bahasanya, disiplin itu artinya belajar. Kemudian disiplin diri ini seharusnya membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau kita sudah memiliki disiplinnya, tentu saja kita memiliki tujuan, dan tujuannya itu disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang sudah belajar PTN tahu nilai kebajikan itu apa saja. Yang paling dominan yang Pancasila, sila-sila Pancasila. Berikutnya, ternyata makna disiplin ini seiring dengan perkembangan zaman, ya di sekarang di dalam budaya kita itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang hanya tujuannya untuk mendapatkan kepatuhan. Itu bisa takutkan. Jadi orang nggak cuma
manusia. Kecenderungan umum lagi dari makna disiplin. Biasanya kita menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh kecil, kita disuruh berangkat pagi sebelum jam 7. Kalau lewat jam 7 gerbangnya sudah tertutup, nyaman nggak Bapak Ibu? Ya jujur, nanti apa aja itu? Nyaman nggak kita jam lebih dari jam 7 sudah ditutup? Sebenarnya kalau kita sudah memiliki motivasi internal untuk disiplin, mau jam 7 ditutup, mau nggak ditutup, kita tetap punya pekerjaan ya biarkan dulu terlambat. Kemudian selain berkaitan dengan ketidaknyamanan, juga biasanya kita disiplin hanya agar kita dihargai, agar kita dipuji. Kita datang sebelum jam 7. Kemudian kita yang dalam hati kita mendapatkan mudah-mudahan nanti nilai kinerjanya sangat baik. Ada inti dari makna kata disiplin bukan disiplin. Ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan makna disiplin? Lanjut di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah penguasaan. Kebutuhan yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan terakhir kebebasan. Adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami, yang perlu juga kita pahamkan ke murid atau siswa. Jadi setiap manusia punya ini, kita punya, murid juga punya. Jangan sampai dilupakan. Materi berikutnya kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. Itu saya ingin begitu bahwa ingat semua perilaku memiliki tujuan. Dan saya garis bawahi di situ. Biar kita sadar bahwa kalau ada anak atau murid melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Entah itu tujuannya apa. Termasuk kita mengikuti desiminasi di pagi ini punya tujuan, Bapak Ibu semua. Pasti punya agar disyukur. Baik, kembali ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masuk di motivasi eksternal. Tadi sebab kemudian motivasi berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita mengikuti PNS agar dapat sertifikat. Itu termasuk motivasi eksternal. Berikutnya yang ketiga, yang seharusnya kita miliki yang ketiga ini, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Kita dari kecil sudah yakin bahwa mencontek itu bisa. Jadi sampai kita menjadi seorang pembunuh pun kita bawa dan kita yakini bahwa itu adalah yang harus kita pegang. Kenapa? Karena kita sudah yakin dari kecil. Dulu kecil tetap nggak nyontek, tapi sudah jadi pendidik malah nyontek. Apa artinya keyakinan dari diri kita? Ini saya tanyakan pada diri saya sendiri. Jadi saya ulang bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang
diyakini. Kita masuk di materi berikutnya membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Apa saja? Yang pertama adalah sebagai penghubung. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, saya memposisikan sebagai teman dari murid kita. Kemudian berikutnya sebagai pemantau. Biasanya saya diberikan mana ada yang boleh. Dan yang saya bintangi adalah sebagai manajer. Nanti arahnya mudah-mudahan kita semua berproses menuju posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Penjelasan dari tiap-tiap posisi kontrol ini yang pertama, posisi kontrol sebagai penghubung. Ini ciri-cirinya biasanya ada suaranya tinggi, akan melotot enggak juga ya. Ada suara besar matanya melotot juga ada. Kemudian jadi penunjuk atau mengganti. Berikutnya posisi kontrol yang kedua membuat merasa bersalah. Bisa merasa mengandalkan. Dengan ciri-ciri ada suaranya melas, halus, sedih. Tapi ingat di dalam melasnya dan halus sedihnya itu ternyata menyimpan sesuatu yang membuat anak-anak merasa bersalah. Sudah ibu bilangnya berkali-kali tetap ada melakukan kecewaan. Kalau sudah ada kata-kata kecewaan itu murid-murid kita menjadi merasa bersalah. Apakah itu posisi kontrol yang diharapkan? Ternyata tidak. Di posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Tentu saja kalau kita berteman pasti kan suaranya ramah, akrab, sering bercanda. Dan ini saya temui di kita ya biasanya posisi yang sering. Berikutnya posisi pemantau. Kita semua juga banyak melakukan posisi pemantau. Mana yang apa, mana yang enggak, mana yang bolos, mana yang enggak, mana yang enggak mengerjakan tugas, itu termasuk posisi pemantau. Dan terakhir yang tadi saya berikan adalah posisi manajer. Ini memang sulit untuk Anda. Enggak mudah, satu belum tentu bisa melakukan dengan baik. Di posisi manajer, ini cirinya ada suaranya tulus. Kalau kita kan sering modus, ada suara tulus, bahasa tubuh tidak hati. Yang luar, kita benar-benar menjiwai dengan apa yang kita posisikan kepada anak-anak kita. Penjelasan tentang posisi manajer. Bagaimana sih posisi manajer itu? Seperti apa sih makna dari posisi manajer? Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Ngapain dengan murid? Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid tersebut agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak memberikan solusi. Kita melatih anak-anak didik kita mandiri. Dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi, duduk bareng, bicara dari hati ke hati agar anak tersebut menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya kita membahas tentang keyakinan bahwa saya sendiri pun setelah PJJ ini baru sadar bahwa yang telah kita lakukan selama ini ternyata belum tepat. Masih ada hal-hal yang perlu kita benahi terhadap
keyakinan ini lebih abstrak, teori, dan konsep. Kemudian berupa pernyataan universal. Kenapa universal? Karena di sebelah kita ini kan ada beberapa suku, agama, budaya, itu jadi satu. Jadi keyakinan yang dibuat pun harus mengakomodir beberapa agama, suku, budaya tersebut. Tidak spesial hanya untuk satu keyakinan saja, satu suku saja. Kemudian ini yang paling mendasari dari adanya keyakinan, yaitu semua warga sekolah ikut berkontribusi. Di mana itu perbedaannya dengan yang namanya peraturan. Kalau peraturan biasanya kita aja buat rapat dulu, dibuat, kemudian sosialisasikan tanpa melibatkan mereka pada saat pembuatan peraturan tersebut. Itulah membedakan antara keyakinan dan peraturan. Dan amanah dari Kementerian Pendidikan, kita sekolah diharapkan bisa mengubah secara bertahap peraturan ke keyakinan. Berikut ini adalah video pembuatan keyakinan keras yang sudah dilakukan di kelas 10.
Maaf tadi videonya tidak sampai selesai, tapi yang pasti proses dari pembentukan keyakinan kelas itu pertama adalah mereview keadaan kelas saat itu, kemudian mereview keadaan kelas yang diinginkan oleh anak-anak, kemudian proses pembuatan keyakinan kelas dengan curah pendapat bersama anak-anak. Jadi seluruh siswa, seluruh warga kelas diminta pendapatnya dengan ditempel dan dijadikan keyakinan kelas. Berikut membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi baru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mulia sekali tujuan dari penerapan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Tahapannya apa saja? Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah penjelasan ini saya akan menampilkan video. Mudah-mudahan videonya juga bisa tentang praktek penerapan segitiga Itu tadi materi-materi tentang budaya positif sudah selesai dari materi. Mudah-mudahan dari materi awal tentang disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi bisa menambah penegalan pemahaman teman-teman guru dan teman-teman tentang budaya positif. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Kasih tepuk tangan ya. Terima kasih Bu Eni. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, yang mana aturannya adalah di sini saya akan membuka dua penanya dan 2 penambah, yang mana nanti 1 penanya langsung dijawab oleh Ibu Erni atau pemateri
dari apa yang disampaikan oleh Ibu Erni. Dan selanjutnya untuk penanya yang kedua, seperti itu. Terima kasih. Oke, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Saya lemparkan kepada audiens. Siapa yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalan ya Bu ya. Jadi tadi saya sangat tertarik dari pemaparannya tentang segitiga restitusi. Nah, di mana di situ ada 3 tahapan, yaitu yang pertama itu menstabilkan, kemudian yang kedua itu validasi, yang terakhir adalah membuat bagaimana keyakinan dari si siswanya. Jadi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan sebagai pendidik ketika terjadi masalah pada peserta didik. Pertanyaannya begini, ketika ini terjadi pada peserta didik kita, kebetulan pernah ini terjadi pada diri saya sendiri, kemudian menggunakan ketiga langkah ini ternyata tidak mudah, karena kita harus selain memvalidasi, yang paling sulit menurut saya adalah menyatakan keyakinan. Jadi anak ini supaya paham, oh ini tidak baik. Jadi kalau tidak baik harusnya seperti ini. Akan tetapi karena peserta didik kita ini kan banyak sekali karakternya ini. Ada yang memang dikasih tahu satu kali, kemudian dia mengerti anaknya. Ada yang harus beberapa kali sampai mungkin di luar dari kemampuan saya, sampai saya merasa tidak mampu untuk menasihatkan. Dan di sini mungkin saya ingin menanyakan, apakah ada trik atau tips dari Ibu Erni selaku pemberi materi agar kami para Bapak Ibu guru ini bisa melakukan segitiga restitusi sesuai dengan tahapan yang sudah ada dari tahapan tersebut. Bagaimana sih supaya kita ini bisa melakukannya dengan baik, karena dari yang sudah dilakukan oleh saya, waktunya itu pun yang diperlukan sangat banyak. Jadi justru malah lebih dari waktu yang ada di sekolah itu, sedangkan di sekolah kita juga harus punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan, yaitu mengajar, kemudian kemampuan kita sendiri harus tetap diolah. Itu bagaimana? Oke, jadi pertanyaannya adalah dari fenomena apa yang sudah terjadi di lapangan, ya, Bu Eka Lestari, yang mana menanyakan apakah ada trik dan tips bagaimana menerapkan segitiga restitusi tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Eka Lestari sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Sesulit apapun pertanyaan yang diajukan, saya akan berusaha. Ini adalah sebuah tantangan dari saya untuk kembali mencerna materi-materi yang sudah saya dapat melalui pendidikan pada tahun ini. Baik, pertanyaan dari Bu Eka, bagaimana sih trik menerapkan segitiga restitusi agar bisa efektif di kurikulum merdeka? Kita diharapkan bekerja secara kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membuat atau mewujudkan sebuah tujuan atau visi dengan bekerja sendiri. Jadi seperti halnya masalah yang dihadapi Bu Eka Lestari ini, boleh dibilang masalah kecil yang terjadi di kelas. Bagaimana kalau terjadi di sekolah baru 1 murid? Itu saja sangat mengganggu aktivitas beliau dalam melaksanakan tugas sebagai guru, yaitu melaksanakan
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi Bu Eka Lestari, ini menurut pendapat saya, triknya adalah berkolaborasi dengan siapa? Dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan anak yang bermasalah. Siapa saja? Kalau misalnya memerlukan orang tua harus ikut kolaborasi, ayo kita gandeng orang tua dari anak tersebut. Itu akan mengefisienkan waktu, tenaga, pikiran kita, ya, karena pendekatan kita yang kita berikan kepada anak semasa di sekolah kadang belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang lebih tahu tentu saja orang tua. Dan apabila dengan orang tua belum cukup, kita perlu berkolaborasi juga dengan teman sejawat kita di sekolah. Teman-teman kita adalah teman-teman seperjuangan yang punya semangat bersama. Semangatnya apa? Mewujudkan visi sekolah. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi memang tidak mudah. Tahapannya juga masih boleh dibilang baru bagi kita, tapi bagi yang lain belum tentu. Dengan cara menstabilkan identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas? Banyak loh yang belum paham bagaimana sih menstabilkan identitas pada saat anak-anak kita bermasalah. Kata-kata yang digunakan itu seperti apa yang masuk di menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Apakah cara-cara yang kita gunakan terutama di ruang BK itu sudah sesuai dengan segitiga restitusi? Belum. Dan saya berproses agar bisa menerapkan segitiga restitusi terutama di menyelesaikan masalah-masalah yang bisa terjadi di ruang BK. Dan keyakinan kaitannya awal adalah pembuatan keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Kalau hari ini sudah bagus di kelasnya tadi sebetulnya sudah ada keyakinan kelas. Jadi sering-sering diingatkan anak-anak didiknya bahwa keyakinan kelas yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan bersama, tidak dibuat oleh wali kelasnya sendiri. Kalau tidak diingatkan pasti mereka juga lupa, termasuk kita. Apa saja sih yang diyakini di kelas tersebut agar tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran, bahkan masalah-masalah yang membuat wali kelasnya bingung, bahkan sampai terganggu proses kegiatan belajar mengajar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan bukan tadi. Kalau ada teman yang menambahkan, bagaimana Ibu Eka Lestari? Sudah cukup. Jadi tadi penyampaian dari Ibu Erni adalah terkait trik dan tipsnya adalah kolaborasi intinya, baik dengan orang yang bersangkutan maupun dengan gurunya. Terus kemudian mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menambahkan? Pak Dodi mau menambahkan? Oke. Kalau tidak ada, di sini saya akan membuka pertanyaan yang kedua. Kami persilakan kepada audiens. Oke, silakan Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kepala Informal, Bu Eni, dan Bu Eni, dan rekan-rekan guru yang berbahagia. Pada kesempatan ini untuk diseminasi budaya positif, saya merasa ini sangat bermanfaat penyampaiannya, dan itu sangat menginspirasi. Dan pada pemaparan yang disampaikan tadi, ada hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan
terima kasih Bu Heti yang sudah memberikan dua pertanyaan yang luar biasa menantang, menanyakan tentang kebebasan versi SMA itu seperti apa di fase E dan F utamanya. Menurut pendapat saya dari hasil literasi yang saya dapat dari materi-materi yang saya dapatkan dari PDP Angkatan 10 ini, kebebasan yang dimaksud di 5 dasar kebutuhan dasar manusia fase E dan fase F adalah kebutuhan untuk kemandirian. Selain kemandirian, juga mengarah ke otonomi. Otonomi di usia yang sudah menginjak dewasa. Otonomi untuk apa? Untuk menentukan pilihan. Pilihannya pilihan apa? Ya, arahnya kalau SMA anak lanjut lagi adalah pilihan karir. Pilihan karir dan pemilihan kesiapan hidup mereka. Diharapkan di usia anak SMA, terutama di kelas mulai dari kelas 10 itu sudah bisa cita-cita yang pasti setelah lulus SMA mau kemana, mau ngapain, apakah mau bekerja, mau kuliah, mau kursus, atau langsung menikah. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa memaksa. Jadi diberi kebebasan yang arahnya ke kemandirian. Ya. Kemudian tadi bersifat otonomi. Itu jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan yang menantang dari Bu Heti. Mudah-mudahan Bu Heti belum puas sehingga teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik Bu Heti. Oke, sudah cukup puas dengan penyampaian dari Bu Erni. Oke, mungkin yang lainnya, teman-teman yang lainnya mau menambahkan? Boleh, silakan kalau mau menambahkan. Mungkin sini saya mungkin berikan jawaban saja dan menanggapi soalnya apa ya, kapasitas saya nggak ada kan gitu loh. Sedikit tanggapan saja dari saya selaku peserta di dalam acara ini seminar ini. Mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Heti karena banyak memberi ilmu dan pengalaman baru. Mungkin untuk perihal budaya positif dan keyakinan kelas ada gambaran di PNN. Jadi di seminar hari ini kita makin jelas apa sih yang harus kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas pertama. Dan yang terakhir di tiga institusi itu merupakan hal baru. Bahkan saya baru dengar di acara ini dulu. Karena ini menurut saya sebagai seorang guru penting banget untuk kita ketahui agar kita tidak salah dalam memberikan penanganan pada anak. Bahwa anak itu adalah makhluk yang memiliki jiwa sosial atau individu yang memiliki jiwa sosial juga dan kepribadian juga yang kita tidak bisa samakan dengan kendaraan. Kalau salah kita servis bisa jadi, tapi anak itu perlu diidentifikasi secara cepat agar yang menjadi masalah itu bisa ditangani dan tidak melebar. Karena saya sendiri sebagai wali kelas merasakan dari masalah kecil yang sebenarnya sepele, ada anak bercinta sepele, tapi kalau kita salah identifikasi jadinya masalah itu berlalu-lalu dan menjadi masalah yang lebih besar. Maka kita perlu memahami sekitar ini agar kita menangani anak secara kembali, salah memberikan penanganan pada itu aja mungkin anggapan dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk materi yang sudah memberikan materi secara luar biasa. Ya, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya adalah refleksi. Untuk refleksi bisa Waalaikumsalam warahmatullahi mohon maaf guru. Bagaimana kita belajar menghadapi siswa secara yang kedua yaitu perasaan. Saya merasa senang sekali karena bila mengikuti destinasi budaya positif kami yang seperti yang saya katakan pertama sekali darinya cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan proses belajar mengajar dengan adanya budaya positif yang pertama yaitu dengan adanya disiplin positif. Kata disiplin tadi itu selama ini cuma mengetahui bahwa disiplin itu ada kaitannya dengan peraturan sekolah, tetapi ternyata kita salah bahwa disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin dengan belajar disiplin positif dari kita belajar itu berbeda positif, belajar sesuatu yang lebih baik. Yang kedua yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang sudah dijelaskan oleh pengajar yaitu ini bahwa kebutuhan manusia itu ada bertahan hidup, ada penguasaan kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keempat yaitu posisi kontrol diri. Posisi kontrol diri adalah 5 hal yang dan tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa kita sebagai seorang pendidik itu istilahnya lebih cara yang efektif yang kita gunakan untuk mengajar itu posisikan diri kita menghadapi siswa itu yang pertama itu efektif dengan posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi bisa di situ kita untuk manajer di sini ada beberapa kaitannya dengan kita sebagai pemantau dan juga sebagai kadang kita sebagai teman dari siswa. Selanjutnya
positif yang mana dapat menciptakan disiplin